ketika anak Adam itu ada di rahim ibu, Allah menginstal mereka, memberi gen mereka, yaitu gen Islam. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Qalu bala, syahidna, betul kata mereka, ya kata kita semuanya, kami menyaksikan. Karena apa? Karena nanti pada hari kiamat kita pun akan ditanya hal yang sama. Ya, akan ditanya hal yang sama. Apakah kita masih ingat atau tidak? Jadi sekarang saya tanya dulu sebelum hari kiamat ya. Ibu-ibu masih ingat nggak ketika Allah mengatakan alastu birabbikum gitu ya? Bukankah aku ini Tuhanmu? Ada yang masih ingat nggak? Nggak ada. Bapak-bapak? Nggak ada ya. Iya, saya juga nggak ingat ya. Terus bagaimana nanti di hari kiamat ya? Di dunia saja kita nggak ingat ya. Apalagi nanti di hari kiamat ya. Ternyata apa? Ketika iblis itu divonis sesat oleh Allah, dia bersumpah ya. Qala fa bima ahbaitani la udana lahum siratal mustaqim. Kata iblis, karena engkau ya Allah telah memvonis saya sesat, maka saya akan halangi mereka ya, halangi mereka menuju jalanmu yang lurus. Itu janji iblis ya. Maka begitu mendengar ada bayi yang mau lahir, dia cepat-cepat turun ke bumi, dihadang ya. Ketika pembukaan berapa itu? 1 apa 3 dulu ya? Aku lupa ya. Ya itu dihadang di depannya ya. Dihadang di depannya gitu ya. Begitu keluar rambutnya atau kakinya dulu nggak tahu ya. Yang penting begitu keluar ditanya itu. Rambutnya dulu ya? Nah, pengalaman berarti ya. Ditanya itu sama iblis ya. Siapa rohmu? Terus manusia itu bilang Allah. Langsung dicubit. Bilang aku ini rohmu. Wah, iblis bilang gitu ya. Tanya lagi, siapa rohmu? Allah. Cubit lagi. Aku ini rohmu. Ditanya sampai 3 kali. Siapa rohmu? Siapa Tuhanmu? Tetap dia jawab Allah. Tempeleng. Nah, gitu ya. Sampai nangis gitu ya. Aku ini Tuhanmu, kata iblis ya. Tapi tugas iblis ini sekarang sudah mulai ringan ya. Karena diwakili oleh para dokter, para suster, para bidan ya. Dicubit sampai nangis. Malah kalau nggak nangis katanya nggak sehat gitu ya. Itu ceritanya begitu ya. Ya jadi boleh percaya boleh tidak ya. Cuma hanya ada satu yang tidak menangis ketika dilahirkan di muka bumi ini ya. Yaitu Nabi Isa. Kenapa? Karena mbahnya Nabi Isa, yaitu berarti mbahnya berarti ibunya Nabi Isa, ibunya lagi ya. Ibunya Nabi Isa siapa namanya? Maryam. Ibunya lagi namanya siapa? Istrinya Imran, gitu ya. Siapakah istrinya Imran? Ibunya Maryam. Siapakah ibunya Maryam? Mbahnya Nabi Isa. Itu dia berdoa. Ketika dia nazar, dia pengen punya anak laki-laki, ternyata dikabulkan anak perempuan. Dia bilang, ya Allah kan saya pengennya anak laki-laki biar bisa mengabdi untuk masjid. Tapi kok kenapa perempuan? Lalu dia bilang, ini sama Tuhan Maryam. Maka sesungguhnya saya telah ngasih nama dia Maryam. Dan saya gitu ya, wa ini a'udzubika biha gitu ya, minas syaiton wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Dan saya mohon perlindungan untuk dia yaitu Maryam dan anaknya yaitu Isa dari godaan setan yang terkutuk ya. Ceritanya begitu. Jadi iblis itu menggoda manusia itu sejak lahir, tidak menunggu balik, tidak ya, tidak. Jadi begitu lahir dididik sama iblis sampai terus dewasa, nggak mengenal lelah. Ya. Kalau kita kan didik itu kerasnya ketika balik, ya. Tapi iblis justru ketika baru lahir ditanamkan itu.
ditanamkan keraguan terhadap Allah. Ya. Bahkan iblis itu aktif dalam menggoda manusia. Ya. Tumal atyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim. Kemudian kami akan datangi mereka manusia itu, didatangi ke rumah-rumah, sampai ke kamarnya lewat HP mas-mas, datangi dari situ ya, datang ke kita semuanya, digoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dan engkau ya Allah ya tidak akan mendapati kebanyakan manusia yang bersyukur, gitu ya. Jadi sumpah iblis itu ketika di surga sana, ketika sebelum turun ke bumi itu targetnya adalah, finalnya adalah membuat manusia itu tidak bersyukur, gitu ya. Bukan untuk tidak sholat, bukan untuk tidak haji, tapi targetnya tidak bersyukur, sehingga orang yang rajin sholat pun masih tidak bersyukur, ya. Orang yang haji itu masih tidak bersyukur, orang yang tidak pun juga masih yang tidak bersyukur. Dan itu ditanamkan oleh iblis selama 11 bulan, gitu ya, selama 11 bulan. Jadi enggak 12 bulan. Ya. Ditanamkan ya tentang keakuan iblis. Ditanamkan kepada manusia, aku ini hebat. Tentang kebanggaan diri, gitu ya. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik dari dia. Ya, aku ini terbuat dari api, dia terbuat dari tanah. Aku ini kepala sekolah, dia kan cuma guru biasa. Aku ini pengawas biasa, dia kan cuma guru. Aku kepala desa, dia kan cuma rakyat selatan. Itu ditanamkan terus. Ya. Aku lebih hebat, aku hartanya banyak, dia orang miskin. Aku lebih pintar, gitu ya. Pokoknya tentang keakuan, aku, nenekku, bapakku, gitu ya. Dibangga-banggakan. Itulah yang ditanamkan iblis selama 11 bulan. Untungnya dalam setahun itu cuma 11 bulan. Kenapa? Karena Allah itu sayang kepada manusia. Ya. Karena Allah itu memberikan fadilah yang besar kepada manusia. Manusia diproteksi untuk tidak diganggu oleh iblis selama 1 bulan, yaitu bulan puasa, rehat, istirahatkan, ya. Jadi selama 1 bulan itu manusia itu dikarantina. Kayak binatang yang datang ke Indonesia itu kan sebelum dipasarkan itu kan dikarantina dulu ya, biar nggak menyebar. Manusia juga dikarantina selama 1 bulan, biar bekas-bekas didikan iblis itu rontok, ya. Pengaruh iblis itu bisa rontok, diperbaiki fisiknya, mentalnya, dan spiritualnya. Itu selama 1 bulan. Itu dengan disuruh berpuasa, ya. Karena selama 11 bulan itu kita makan yang macam-macam, kita terus ya, halal haram kita terus. Anak-anak kita malah jajannya macam-macam gitu. Akhirnya masih kecil, masih SD kelas berapa sudah gagal ginjal. Ya gitu ya, di TikTok ya. Nah itu adalah faktor dari iblis, gitu ya, pengaruh gitu ya. Akhirnya di dalam bulan puasa itu diberhentikan 1 bulan. Iblis nggak boleh ganggu, kasihannya. Ya, seandainya tidak ada 1 bulan puasa, maka kebanyakan manusia, jangan-jangan 99% itu pengikut iblis. Jangan-jangan ya. Tapi karena ada puasa maka dihentikan semuanya. Ya. Ibu-ibu masih puasa ya? Ada yang sudah batal? Ada ya? Itu ada penelitian oleh stem cell scientist, ilmuwan stem cell ya, ilmuwan sel badan ya. Jadi ini bukan orang Islam ya, tapi meneliti tentang sel-sel badan kita ya. Dia bilang apa? Ketika 8 jam pertama tubuh kita tidak menerima asupan baik makanan maupun minuman, maka sel-sel tubuh kita yang sudah tua mati ya. Kemudian sel-sel tubuh kita yang rusak mati dan tumbuhlah sel-sel yang baru gitu ya. Sehingga mereka ilmuwan ini menyarankan ya,
agar kita itu disuruh puasa 3 hari dalam seminggu. 3 hari, ya. 3 hari itu baru sehat, ya, itu baru sehat. Kita sudah sering puasa seminggu 2 kali, ya. Jadi Senin dan Kamis, berarti hanya 1 hari yang tidak puasa. Kalau seminggu 1 hari, maka sebulan berarti ada 4 hari. Berarti setahun ada 4 kali 12, itu ada 48 hari. Nah, kita disuruh puasa hanya 30 hari 1 bulan, ya. Jadi lebih sedikit, ya. Sedangkan saran dari ilmuwan tadi adalah 48 hari, berarti kan itu mendekati puasa Nabi Daud. Jadi kalau pengen seperti orang kafir itu, ya ikut puasa Nabi Daud, tapi bukan orang kafir, ya, bukan. Itu tujuannya apa? Agar sehat, gitu ya, agar sehat, ya. Jadi bukan karena mendapatkan pahala. Kamin ini laisa lahu misyamihi ila wal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan dahaga. Tapi ini ternyata lebih baik lapar dan dahaga itu, yang itu diambil oleh mereka, dilakukan tanpa mengharap pahala. Kita yang diiming-imingi pahala besar, kenapa nggak mau ambil, ya? Sehingga di dalam Al-Quran apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa berpuasa itu bagus buat kita. Kalau kita tahu, yang tahu justru orang kafir, kita di pasar-pasar nangis-nangis, gitu ya. Gitu ya. Jadi puasa itu baik. Jadi sejelek-jeleknya puasa, seburuk-buruknya puasa, tidak dapat pahala, masih dapat sehat, gitu loh. Gitu ya. Jadi tetap, ya. Jadi seandainya puasa itu tidak ada pahala, ibu bapak masih mau puasa tidak? Ya, tergantung, ya. Kalau banyak makan kayaknya nggak usah, ya. Kalau banyak makanan, kalau nggak ada boleh. Ya, seharusnya kita itu tetap puasa, karena puasa itu untuk kita yang butuh sebetulnya, ya. Ada sebuah penelitian lagi, ya, di luar negeri sana. Ada 40 mahasiswa dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok jumlahnya 20 orang, ya. 20 orang kelompok A, 20 orang kelompok B. Yang kelompok A ini selama 1 bulan, ini mirip bulan puasa, ya. Selama 1 bulan yang kelompok A ini disuruh berbicara hal-hal yang negatif tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang pekerjaannya, tentang lingkungannya, tentang negaranya. Susah, ya, hidup di Indonesia, presidennya kayak gitu. Nah, gitu, ya. Negatif. Susah, ya, pejabatnya seperti ini, banyak korupsinya. Susah, ya, tetangganya nggak ada yang bagus. Pokoknya disuruh hal-hal yang negatif terus selama 1 bulan. Mencari pekerjaan susah, ya. Cari makan apalagi susah. Pokoknya berbicara yang negatif selama 1 bulan. Sedangkan kelompok B itu disuruh berbicara hal-hal yang positif, yang baik-baik. Ya, negara ini bagus, tanahnya subur, gitu ya, presidennya baik, menterinya juga baik-baik, cari kerjaan gampang, teman-temannya bagus, ya, keluarganya happy-happy saja, nggak ada masalah. Selama 1 bulan kelompok B itu diterapi, berarti, ya, berbicara hal-hal yang baik, yang positif. Setelah 1 bulan, 2 grup ini dikelompokkan jadi 1, dikasih seragam yang sama, ya, dikasih seragam yang sama, suruh berdiri di aula, didatangkanlah juri, konon katanya dari luar negeri, termasuk dari Indonesia, ya. Jadi jurinya tidak kenal, masa itu nggak kenal, kan dari luar benar-benar tidak kenal, disuruh berdiri. Tugas juri itu menunjuk, nggak boleh bertanya, berdiri, menunjuk saja. Ini si fulan kelompok A, ini si fulan kelompok B, ini si fulan kelompok A, kelompok B. Cuma menunjuk saja, nggak boleh bertanya, nggak boleh menyentuh, hanya itu.
Dan ternyata 99% benar. Bahwa ini kelompok A, bahwa ini kelompok B. 99% benar. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kecuali satu ini ya. Ada satu yang saya lihat ya. Ada yang tahu Ibu? Itu cukup dilihat dari wajahnya. Orang-orang yang berpikir negatif itu pesimis, wajahnya itu redup, wajahnya suram. Orang-orang yang berpikir positif itu optimis, wajahnya berseri-seri, putih, bercahaya. Itu kelihatan dari wajahnya. Ya. Jadi orang-orang yang, makanya bisa lihat sendiri teman-teman kita nih. Coba lihat wajahnya ini. Jangan dipegang ya. Coba bisa lihat mata yang. Jadi kalau yang suram-suram kayak banyak ngomongin orang ini. Itu begitu ya. Dan puasa itu sebetulnya ada di kelompok B. Puasa itu selama 1 bulan kita tidak boleh berbicara hal-hal yang buruk, nggak boleh bicara hal-hal yang negatif. Kita disuruh memperbanyak pahala, membantu orang, sedekah, baca Quran dan sebagainya, dan bercita-cita masuk surga. Itu cita-cita itu yang menyebabkan optimis bahwa kelak walaupun betapa sulitnya kita hidup di dunia ini akan masuk surga. Ya paling takut juga sebentar, ya kita juga mati, tapi kan masuk surga. Jadi itu optimis. Sebetulnya puasa yang dilakukan kita itu ada di kelompok B. Itulah kehebatan Allah dalam merancang bagaimana mendesain manusia itu kembali ke fitrah, ya, kembali ke fitrah, kembalikan lagi ketika masih ada di dalam rahim, ya, tidak ada dosa. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat tentang puasa, ya, tapi yang terkenal itu ayat 183 surat Al-Kahf. Itu ibu dan bapak sudah hafal semuanya. Itu yang terkenal ya. Padahal ada selain ayat dan surat itu ada ya. Ya. Di surat Al-Baqarah juga itu ada puasa 10 hari. Ya. Sehari kan 7 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di Indonesia. Ada ya Pak Ji ya? Ya. Salah satu ayatnya fil haji basar adil kita rojatum tilka asyaratum kamilah, jumlahnya dari 10 hari puasa. Itu untuk apa puasa itu? Ketika melanggar larangan haji, ya, nggak bisa memotong hewan sembelihan, maka dia harus menebus dengan puasa 3 hari di sana dan 7 hari ketika dia balik ke Indonesia. Itu menebus dosanya. Di Anisa itu ada puasa 2 bulan berturut-turut. Syahroini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Kalau batal 1 hari saja, padahal itu hari yang ke-20, hari yang ke-30 ya berarti ya, atau ke-30 ya. 59. Iya. Jadi iya ya gitu ya. Tinggal 1 hari saja batal, diulang lagi dari nol. Dari awal lagi. Batal lagi di awal lagi, 2 bulan lagi. Itu payah lah gitu ya. Itu insya Allah kita tidak akan melakukan hal yang sebodoh itu gitu ya, sebodoh itu. Itu diabadikan di surat An-Nisa. Ya. Puasa apakah itu? Puasa ketika seorang mukmin membunuh orang mukmin lainnya tanpa sengaja. Jadi nggak boleh membunuh orang muslim kecuali tanpa sengaja. Tanpa sengaja aja berat. Dia kalau dimaafkan oleh ahli waris, berarti dia harus membayar tebusan diat ya. Habis itu juga harus memerdekakan budak. Tapi kalau miskin nggak mampu membayar diat, ya, nggak bisa memerdekakan budak, disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, saya baca di media itu ada Imam Samudra di Indonesia yang melakukan itu ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Ada juga puasa 3 hari. Itu di Al-Maidah ayat
89 ya. Puasa 3 hari untuk tebus dosa. Dosa apakah? Ketika seorang itu bersumpah atas nama Allah dengan sengaja, kemudian menggugurkan sumpahnya karena nyesel, ya kok aku bersumpah seperti itu ya. Ini bersumpah dengan sengaja, dengan hati ya, bukan lesan doang, bukan. Jadi sumpah ya di dalam Al-Quran itu yang dibenarkan, yang dianggap sumpah adalah dengan lesan dan dibenarkan dengan hati. Ya, tidak spontan sumpah itu nggak laku. Ya, yang itu kagetan, itu nggak dianggap ya. Jadi begitu sumpah, benar-benar sumpah dengan lisan dan hati, kemudian nyesel, pengen menggagalkan itu, gitu ya. Karena itu nggak bagus kalau diteruskan ya. Maka disuruh memberi makan 10 orang miskin. Ya, 10 orang miskin. Atau memberi pakaian, atau membebaskan budak, atau puasa 3 hari. Nah ini yang PNS nih yang sering sumpah ya. Kalau dapat proyek ya, itu jangan lupa ya. Jadi memberi makan 10 orang miskin, itu caranya ya. Dikasih tahu caranya. Jamaah yang dirahmati Allah, puasa-puasa itu yang saya sebutkan adalah tujuannya untuk menghapus dosa. Sedangkan puasa Ramadan itu tujuannya bukan untuk menghapus dosa, gitu ya, betul nggak? Puasa Ramadan itu tujuannya bukan untuk menghapus dosa, tetapi dengan berpuasa di bulan Ramadan maka dosa-dosa kita berguguran. Itu bedanya ya. Dosa-dosa kita berguguran. Itu. Lalu apa tujuan puasa Ramadan itu? Ibu bapak sudah hafal semuanya ya. Yaitu agar apa? Agar lalaku takun, agar kita semuanya menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuannya ya. Jauh lebih hebat dari sekedar menghapus dosa, gitu ya. Jadi bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Untuk apa? Untuk mendapatkan surga? Iya. Itu jauh, masih jauh. Ya. Jadi ada manfaat takwa dalam kehidupan di dunia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sebetulnya untuk itu, bukan untuk mendapatkan surga. Itu nanti, itu mah diam saja nanti dengan sendirinya, jangan dipikirin. Ya. Jadi disitakannya puasa kolektif selama 1 bulan itu adalah untuk tujuan kita selama kita masih hidup di dunia. Ya. Di Al-Quran dikatakan, "Walau anna al-qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, walakin kadzabu fahadnahu bima kanu yaksibun." Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu tujuannya. Ya. Tetapi kalau mereka kafir, mengingkari ayat-ayat Allah, maka kami akan siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka. Begitu ya Ibu ya. Ya, kita kan sudah puasa Ramadan kan udah berkali-kali, udah puluhan kali ya selama hidup kita ya. Sudah ada keberkahan dari langit dan dari bumi yang kita rasakan? Ya. Ada apa tidak? Bapak Ibu ada ini enggak? Percaya tidak dengan ayat tadi? Percaya enggak? Ya. Karena kalau nggak percaya dari kafir. Tapi kalau diamati apa benar ya? Perasaan saya puasa itu udah lama, tapi kok hujan yang turun tuh membuat banyak penyakit ya, sama dengan pada merah gitu ya. Tanaman pada rusak. Bumi kita itu kalau nggak ada pupuk kayaknya mati tuh, nggak bisa nanam padi itu. Terus gimana itu? Kok nggak ada ini gimana itu ya? Ini jangan hoax ya, Pak, ini hoax kan ya? Bukan hoax ya, pasti kita ada yang keliru dalam memahami ketakwaan tadi ya. Dan Allah di dalam riwayat, dalam sejarah, dalam peristiwa yang dia bagikan di dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak mau bertakwa, sekelompok kaum ya, sebuah negeri
Itu apa kata Allah? Mereka ada. Fasalna alaihim tufana wal jaroda wal kumala wal tufa'ati wad dama ayatin fasolan fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Allah kirim azab, ya. Kami kirim mereka angin tofan, anginnya besar, sawah hancur, rumah bentengnya rusak, asbesnya pada pecah. Dikirim. Kemudian apa? Dikirim belalang. Belalang itu bahasa Jawanya apa ya? Walang ya. Walang di sana ada nggak walang ya? Ada walang ya. Walang apa namanya? Walang sangit. Walang apa yang kuning-kuning itu? Lembing ya. Lembing. Masih belalang, lembing. Rusak tanaman. Rusak semuanya tanaman. Kemudian apa? Kutu. Dikirimin kutu. Ya, wereng itu kutu. Ya, wereng itu kutu. Saya kira wereng itu sejenis kutu. Dikirimin. Coba lihat kan di internet tuh. Lalu Rubi kan sering ke sana ya, saya lihat ya. Kita sering lihat Lalu Rubi ke sana itu. Gimana itu? Hancur. Modalnya habis buat garap sawah. Gitu ya. Wereng di mana-mana. Ini jangan-jangan ada buat kita ya. Jangan-jangan itu ya. Dan darah di mana-mana, darah. Dikit-dikit rebutan air bacok-bacokan, berdarah. Carok air Madura berdarah. Nyenggol di jalan, bacok. Beda pilihan, bacok-bacokan. Ya, darah berdarah-darah di mana-mana ya. Tapi mereka itu Quran bilang mereka tuh ngayal. Fastakbaru, mereka tuh takabur. Mengatakan ini kan fenomena alam, gitu kan. Ini kan memang wayah lembing, ini kan wayah kutu gitu ya. Cari semprota, diperangi gitu kan. Ini kita itu nggak mau lari ke Quran, larinya ke ini kan fenomena alam. Emang begini ya gitu kan. Kita nggak mau mengakui gitu kan. Gitu ya. Ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang berdosa. Jadi bertakwa tapi takwanya tidak penuh, nah, gitu ya, masih berbuat dosa, gitu ya. Jangan-jangan kita ini termasuk ya, jangan-jangan saya juga ya, pendosa juga ya. Cuma ngomong doang ya, prakteknya juga sama, gitu ya. Ya, makanya kita harus ngecek ketakwaan kita. Takwa kita sudah benar nggak sehingga keberkahan benar-benar turun dari langit. Coba kita cek di Al-Baqarah ayat awal itu ya 1-5. Ciri-ciri bertakwa adalah apa? Beriman kepada yang gaib. Apalagi sholat. Apalagi infak. Apalagi percaya kepada kitab-kitab Allah. Kemudian percaya kepada hari akhirat, qadar. Kayaknya kita sudah semuanya kok itu. Saya kira seluruh umat Islam di Indonesia sudah kayak gitu semuanya, sudah percaya. Ya, betul nggak? Lengkap. Ya. Bahkan sudah pada haji. Ya. Pertanyaannya, kalau orang itu sudah sholat, sudah haji, ya, tapi masih korupsi, itu masih bertakwa tidak? Halo? Kalau orang itu sudah haji, sudah sholat, sudah sedekah, rajin sedekah, tapi masih korupsi, itu masih bertakwa tidak? Hah? Kalau di ayat itu masih bertakwa, iya kan? Bertakwa. Kalau orang itu hartanya banyak, bisa makan enak, tetangganya kelaparan, nangis, tapi nggak mau berbagi, apalagi pada saudara-saudaranya. Orang itu masih bertakwa nggak? Meskipun dia sholat, ya, meskipun dia mengeluarkan zakat, sedekah, tapi nggak mau berbagi kepada keluarganya, kerabatnya yang sengsara itu. Masih takwa, cuma takwanya lemah. Kalau saya bilang kemarin di masjid itu takwa casing, takwa KW3, ya contohnya ya, itu takwa KW3, gitu ya. Ya ada pejabat, kampanye, gitu ya, berjanji, tapi begitu menjabat tidak memenuhi janjinya, masih bertakwa nggak? Masih bertakwa, karena kan kriterianya gampang tadi ya. Tetapi di Al-Baqarah ayat 177 mengatakan watal mala ala hubbihi tawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin
wasailin ya, wasobi apa tuh? Waktu musola tawata zakata wal mufuna bi ahdi kita ahadu. Wasobirina bil basa iwad dawa iwaqina al-bas. Ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini takwa level 2 yang meningkat dikit ya. Jadi kalau kita ngaku bertakwa, kalau kita punya harta, maka berilah harta yang kita cintai kepada kerabat kita. Harta yang kita cintai itu harta yang kalau diberikan itu hati kita agak sedikit deg-degan gitu loh. Itu dicintai. Jangan ngasih saudara kita ngasih 10.000, jangan. Kan uang kita miliaran masa kasih 10.000 itu mah enggak dicintai namanya ya. Apalagi ngasih 1.000. Apalagi ngasih 100.000. Kasih harta yang kita cintai ya. Kepada siapa? Dzawil qurba, kepada keluarga dekat, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada musafir yang membutuhkan, kepada untuk membebaskan rentenir. Nah ini ya, membebaskan perbudakan. Ini banyak tuan rata ya, karena rentenir saya lihat terkenal tuh namanya koperasi apa ya? Ada koperasi yang terkenal di rumah saya itu hampir setiap hari orang yang ada sholat di musola saya itu yang pulang tadi ini. Itu banyak. Itu harusnya ditolong. Mekar ya? Sebetulnya saya tahu, cuma saya malu. Kayaknya saya nyebutin ya. Jadi Pak Guru yang nyebutin deh. Itu jadi banyak ya, bukan di mana saja, di mana-mana fenomenanya. Di Jakarta juga sama, di pasar-pasar banyak. Itu untuk membebaskan. Dan ini yang banyak tidak dilakukan oleh para pejabat. Ketika berjanji tidak mau memenuhi janjinya. Nah itu. Jadi harusnya kalau takwa jenis kedua ini kalau berjanji dia harus memenuhi janjinya. Janji kampanye, janji apa macam-macam ya. Itu harus dipenuhi. Kemudian ngasih makan, ngasih apa tadi? Orang yang minta-minta ya. Bersabar dalam kondisi sempit ya. Ketika kekurangan, ketika dalam peperangan bersabar. Itu baru imannya benar, kata Al-Quran, baru itu orang bertakwa. Tapi takwanya takwa level 2 ya, KW2 belum KW1. Itu artinya kalau negara ini takwanya level itu kita sejahtera karena nggak ada korupsi, gitu ya, betul nggak? Ya, itu insya Allah sejahtera itu. Kesejahteraan akan didapatkan dengan takwa yang level 2, aman, gitu ya. Anak yatim tersantuni, orang miskin bisa makan, orang-orang yang terlilit utang jadi lega, gitu ya. Itu baru takwa level 2, baru sejahtera kehidupan manusia. Nah ini agak sama dengan ayat yang tadi, janji Allah itu akan ada keberkahan ya. Dan gitu ya. Nah level yang terakhir yang puncak takwa level 1. Takwa yang asli yang sebenar-benarnya takwa ini yang Ustaz sering sampaikan di masjid-masjid. Tingkatkan ketakwaan, tingkatkan ketakwaan, gitu ya. Takwa level 1 itu setelah kita sejahtera, kita hidup itu nyaman, ya, tenang, tidak cecok. Apa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi orang-orang yang kaya itu kalau bersedekah ketika miskin pun juga harus dilestarikan sedekahnya. Jangan berhenti. Dan menahan amarah. Tahan. Marah itu ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar sesabar-sabarnya. Kalau marah berhenti. Jangan marah, tahan marah. Kalau orang bisa menahan marah, itu nggak basuh-basuh ya. Sama tetangga nggak ini, tenang ya, senggolan dikit di jalan juga nyaman. Yang terakhir, bahkan di dalam Al-Quran gini, pun mutu bihoidikum, matilah kamu disebabkan karena kemarahanmu. Nah hati-hati nih asal. Jadi orang yang suka marah-marah, ibu ya, bapak itu bisa mati. Kenapa? Darah tinggi ya? Kaget. Itu orang itu Qurannya ngomong, matilah kamu disebabkan karena kemarahanmu. Hati-hati jangan marah-marah dulu, ya, bisa mati, bisa kaget, jantungnya lepas. Dan ini yang terakhir, wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia, ya.
maafkan mereka meskipun mereka tidak minta maaf, gitu ya. Maafin duluan, jangan nunggu mereka tidak maaf. Nah, kalau ini terjadi, maka hidup kita nyantai, kita nggak punya musuh, mau lewat sana nyaman. Coba kalau ada gundul di hati, pasti belok, agak enak tuh dia, gitu kan? Karena nggak nyaman di hati. Nah, itu kalau ketakwaan ini tercapai, maka hidup itu tentram, nyaman, sejahtera. Maka nggak usah ngurusin sawah. Sebetulnya itu dengan sendirinya kita punya emas di Papua, kita punya air yang melimpah, kita punya gas. Papua, ya, karena ketakwaannya nggak ada, akhirnya dari kita. Air, siapa yang jualin air kita yang beli. Ya, keuntungannya dibawa kemana? Gas dibawa kemana itu? Ya, itu cukup buat gaji kita, gitu ya. Jadi nggak usah ngurusin sawah deh, sawah buat apa gitu ya? Itu aja udah cukup itu. Jadi Al-Quran tadi, Al-A'raf kalau nggak salah ayat 96 itu benar. Masalahnya kita kurang bertakwa. Makanya mari pada bulan puasa ini kita meningkatkan ketakwaan kita. Takwa yang meningkat. Kita kan setiap tahun berpuasa. Makanya yang saya bilang, lalakum tatakun itu artinya adalah agar kamu lebih bertakwa. Karena kita sudah bertakwa yang meningkat. Ada yang bagi yang belum bertakwa agar bertakwa. Tapi yang sudah bertakwa, kalau saya ingin bawa sekali di sini ya, itu biar meningkat levelnya, ya. Marah-marah itu dibuangin, sempat memaafkan. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa puasa Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewajibkan 1 bulan? Kok tidak di Januari 10 hari, di Februari 10 hari, atau di Desember 10 hari? Tidak. Kenapa harus full? Ya, kenapa kok harus 30 hari semua orang berpuasa gitu? Karena agar menumbuhkan ketakwaan kolektif, itu tujuannya. Agar terjadi ketakwaan bersama. Karena syarat sebuah negeri sejahtera yang saya sampaikan di surat Al-A'raf itu adalah kalau mayoritasnya itu bertakwa, gitu ya. Tetapi kalau yang takwa cuma 1, 2, 3 orang percuma, ya. Makanya dibutuhkan Ramadan itu biar semua orang bertakwa. Ya. Kalau 1 orang yang bertakwa, negara besar. 2 orang, negara besar. 3 orang, apalagi. Makanya lihat di kabinet kan ada menteri juga yang takwanya tinggi. Di DPR juga ada kiai yang takwanya tinggi. Wakil presiden juga takwanya tinggi. Tapi kan hanya beberapa orang. Dibutuhkan ketakwaan yang kolektif, maka harus ada puasa 1 bulan penuh. Kenapa? Kalau kita tidak bertakwa, 1 orang saja, 2 orang saja, maka Allah akan tetap mengazab. Dan azab Allah itu akan kena kepada siapa saja, tidak pandang bulu. Wattaqu fitnatal ladzina la tusibanna ladzina dzalamu minkum khassah. Gitu ya. Takutlah kepada azab yang tidak saja ditimpakan kepada orang pelaku kejahatan, tapi kita semuanya kena. Kiainya yang nggak mabok kena, ya. Ustaznya yang nggak pasang toga juga kena. Semuanya kena. Ya, makanya perlu ada ketakwaan kolektif, gitu ya. Jadi kalau semua orang bertakwa, insya Allah nanti kita akan sejahtera.